Angin sore berdesir pelan, menggesek rimbunnya pepohonan jati di desa Wangkal, Probolinggo. Langit yang memerah di ufuk barat, seolah menyimpan badai yang siap pecah kapan saja. Di pelataran sebuah padepokan besar yang dulu begitu megah, ratusan orang kini berkumpul dalam keheningan yang mencekam. Wajah mereka tegang, mata mereka tertuju pada satu titik. Gerbang besi yang masih tertutup rapat. Di antara kerumunan itu, suara langkah kaki yang gelisah, helaan napas yang berat, dan bisik-bisik penuh ketakutan berpadu menjadi satu, menciptakan sebuah paduan suara yang menggantung di udara. Seorang lelaki tua bersorban putih, yang akrab dipanggil Pak Rashid, berdiri tepat di depan gerbang. Dengan suara bergetar menahan gejolak di dadanya, ia berbicara kepada kerumunan. "Setelah 9 tahun kita menunggu," katanya lirih, "hari ini, guru kita akan kembali." Kalimat itu seperti pemantik. Seketika, isak tangis pecah di beberapa sudut. Seorang ibu memeluk erat sebuah foto lusuh, gambar dirinya bersama seorang lelaki muda. "Anakku pergi karena salah percaya," bisiknya di antara derai air mata, "tapi aku masih ingin melihat keadilan dari Tuhan." Ketegangan itu terasa begitu nyata, seperti seutas benang tipis yang menanti satu sentakan kecil untuk putus selamanya. Bertahun-tahun lalu, padepokan ini bukanlah tempat yang sunyi. Ia adalah sebuah istana spiritual yang menjadi magnet bagi banyak orang. Orang-orang datang dari seluruh penjuru negeri, membawa harapan dan harta mereka. Ada yang membawa koper penuh uang, amplop tebal bersegel, bahkan sertifikat tanah. Mereka semua percaya pada satu sosok, Dimas Kanjeng Taat Pribadi, pria berjubah biru keemasan yang berjalan dengan wibawa di hadapan mereka. Setiap kali ritual akan dimulai, suasana di dalam padepokan berubah menjadi sakral. Ruangan besar dipenuhi cahaya lilin dan aroma kemenyan yang khas. Para pengikut duduk bersila, kepala mereka menunduk dalam-dalam, menanti detik-detik saat keajaiban yang mereka dambakan akan muncul. Lalu, langkah kaki itu terdengar pelan, berat, dan penuh wibawa. Pintu ruangan terbuka, dan ia pun muncul. "Assalamualaikum," suaranya yang berat menggema ke seluruh ruangan. "Waalaikumsalam," jawab para pengikut serempak. Banyak dari mereka menangis haru hanya dengan mendengar suaranya. Ada satu malam yang paling dikenang. Malam di mana ritual berlangsung dalam keheningan yang sempurna. Di hadapan para pengikut diletakkan sebuah kotak kayu besar yang misterius. Lampu-lampu dimatikan, hanya menyisakan cahaya bulan yang menerobos masuk melalui jendela. Doa mulai dipanjatkan, lantunan ayat-ayat suci menggema, mengisi kekosongan. Tiba-tiba, di tengah kehusyukan itu, seseorang berteriak kaget. Kotak kayu di depan mereka bergerak dengan sendirinya. Saat kotak itu dibuka, bandelan-bandelan uang muncul, tebal, berlapis, seakan terlahir begitu saja dari udara kosong. "Subhanallah!" seruan takjub terdengar dari segala arah. Seorang pengikut bahkan langsung bersujud, tubuhnya bergetar hebat. "Guru, kau penyelamat kami. Kau adalah jalan dari Tuhan," teriaknya penuh keyakinan. Dari situlah semuanya bermula. Nama Dimas Kanjeng menjadi legenda yang menyebar dari mulut ke mulut. Jumlah pengikutnya membludak. Padepokan itu tumbuh pesat layaknya sebuah kerajaan kecil. Penjaga berseragam berjaga sepanjang hari, mobil-mobil mewah keluar masuk gerbang, bahkan beberapa pejabat lokal dikabarkan sering berkunjung. Para pedagang kecil pun turut menjual harapan terakhir mereka, hanya untuk bisa menjadi bagian dari keajaiban ini. Tak ada seorang pun yang mempertanyakan, karena keyakinan, ketika sudah tumbuh subur di dalam hati, tak lagi memerlukan bukti. Namun, seperti pepatah, tak ada pesta yang tak usai. Suatu malam, badai mulai terasa datang. Seorang pengikut muda bernama Budi, yang telah menyerahkan seluruh tabungan hidupnya, mendatangi Pak Rashid dengan wajah pucat pasi. "Pak, uang saya tidak kembali," katanya dengan suara gemetar. "Saya butuh uang itu untuk biaya rumah sakit ibu saya." "Saya, Mun. Tolong bicara dengan guru." Pak Rashid, yang saat itu masih menjadi orang kepercayaan, hanya terdiam sejenak. "Coba tunggu, nak. Jangan gegabah. Guru selalu punya rencana." Tapi waktu terus berjalan, dan tidak ada jawaban yang datang. Harapan perlahan berubah menjadi kecemasan. Kecemasan berubah menjadi kekecewaan. Dan kekecewaan pada akhirnya berubah menjadi ancaman. Ketika ancaman muncul, badai pun benar-benar pecah. Tanggal 22 September tahun 2016, hari itu mengubah segalanya. Suara sirine tiba-tiba
meraung di depan padepokan, memecah kesunyian desa. Puluhan mobil polisi dan pasukan bersenjata lengkap merangsek masuk tanpa peringatan. Masyarakat sekitar berhamburan keluar rumah, sementara kamera media berebut mencari posisi terbaik untuk mengabadikan momen dramatis itu. Pintu besar padepokan digedor dengan keras. Suara dentumannya seakan merobek dinding kepercayaan yang selama ini dibangun begitu kokoh. "Polisi! Semua menyerah!" teriak seorang komandan dengan pengeras suara. Di tengah kekacauan itu, para pengikut yang masih setia berteriak histeris. "Guru difitnah! Ini konspirasi!" teriak sebagian dari mereka. "Jangan sentuh beliau, kami siap mati," sahut yang lain. Namun, barikade manusia itu tak mampu menahan laju aparat. Polisi tetap merangsek maju, dan ketika Dimas Kanjeng akhirnya digiring keluar dari padepokannya, wajahnya terlihat tenang tanpa ekspresi. Tidak ada raut marah, tidak ada rasa takut, apalagi permohonan. Ia hanya menatap ribuan pasang mata yang memandangnya dengan campuran perasaan yang rumit, cinta, benci, dan kebingungan yang mendalam. Di tengah keramaian itu, seorang ibu berteriak sekeras mungkin. Suaranya pecah oleh tangis. "Kalau guru bersalah, biar Tuhan yang membalas. Tapi kalau guru difitnah, siapapun yang menuduh akan merasakan azab." Suara itu menggema di antara kilatan lampu kamera yang tak henti-hentinya menyala. Proses pengadilan berjalan panjang dan melelahkan. Satu persatu, saksi dihadirkan. Ada yang menangis menceritakan kerugiannya. Ada yang menggigil ketakutan saat bersaksi. Cerita tentang dua orang pengikut yang tewas secara misterius mulai mencuat ke permukaan. Argumen tentang penggandaan uang yang mustahil diperdebatkan dengan keras oleh jaksa dan pengacara. Dari galeri penonton, orang-orang saling berbisik, melemparkan spekulasi. Keraguan mulai menebas keyakinan yang dulu begitu kokoh di hati banyak orang. Dan akhirnya, hari putusan itu tiba. Hukuman penjara dijatuhkan. Palu hakim diketuk dengan keras. Suaranya seperti vonis mati bagi harapan para pengikut. Suara tangis memenuhi ruang sidang. Pak Rashid yang duduk di bangku pengunjung hanya bisa memejamkan mata, merasa seluruh dunianya runtuh dalam sekejap. Apa ini akhir dari segalanya? Gumamnya lirih pada dirinya sendiri. Namun, waktu tidak pernah berhenti, dan dunia tidak pernah lupa untuk memberikan kejutan-kejutannya. Tahun 2025, di sebuah pagi yang syahdu, sebuah kabar menyebar secepat kilat. Dimas Kanjeng dinyatakan bebas bersyarat. Desa Wangkal sontak berubah menjadi lautan manusia. Spanduk selamat datang disiapkan. Tenda-tenda darurat didirikan. Air mata kembali mengalir, entah karena bahagia atau karena luka lama yang kembali terbuka. Ketika sebuah mobil hitam akhirnya berhenti di depan padepokan yang kini tampak usang dan sunyi, semua orang terdiam. Pintu mobil terbuka, sosok yang dulu diagungkan, lalu dibenci, dan terus diperdebatkan itu melangkah keluar. Ia berdiri di tangga batu, memandang ribuan wajah yang menunggunya, wajah-wajah yang haus akan jawaban. Kemudian, ia berbicara pelan, namun suaranya cukup kuat untuk memecah keheningan di seluruh padepokan. "Kesalahan masa lalu tidak akan kuingkari," katanya. "Dan kebenaran tidak akan kusembunyikan. Aku kembali bukan untuk menawarkan keajaiban. Aku kembali untuk menebus, untuk memperbaiki, dan untuk memohon ampun." Tangis para pengikut pecah seperti bendungan yang jebol. Ada yang langsung sujud syukur. Ada yang hanya menatap kosong tak tahu lagi harus percaya atau tidak. Pak Rashid dengan langkah yang ragu maju mendekat. Suaranya gemetar saat bertanya, "Guru, apakah semua ini masih tentang uang?" Dimas Kanjeng tersenyum tipis. Sebuah senyum pahit dari seseorang yang seolah telah kehilangan seluruh dunianya. "Tidak," jawabnya. "Sekarang, ini hanya tentang manusia." Malam itu, padepokan tidak lagi memamerkan kotak kayu berisi keajaiban. Tidak ada lagi tumpukan uang atau tepuk tangan meriah. Hanya ada lantunan doa pelan yang mengalir syahdu, dan suara angin yang seolah membawa sebuah pesan yang entah ditujukan untuk siapa. Setiap kepercayaan selalu memiliki harga, dan terkadang harga itu adalah air mata. Di bawah cahaya bulan yang pucat, sejarah di Desa Wangkal kini menunggu babak berikutnya, dan tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana akhir dari kisah ini akan ditulis. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe channel ini.